اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا، ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini surat At-Taubah ayat 122 menunjukkan pentingnya dan wajibnya menuntut ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma kanal mu'minun, tidak sepantasnya seluruh umat Islam liyanfiru kaffah, berangkat bersama-sama ke medan jihad fisabilillah. Jadi umat Islam seandainya semuanya berangkat ke medan jihad tidak pantas, kata Allah. Lah terus bagaimana kalau tidak semuanya berangkat? Allah mengatakan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Harus ada sekelompok mereka yang mereka tafaqquh, yaitu mereka bersungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu agama ini. Karena itulah para ulama mengatakan Islam tegak dengan dua. Yang pertama adalah dengan senjata di dalam medan jihad, yang kedua adalah dengan ilmu, yaitu ilmu agama. Maka Islam tidak mungkin tegak dengan salah satunya. Islam tanpa jihad pasti akan kalah. Islam tanpa ilmu, tanpa ta'lim wa ta'allum seperti ini juga akan lemah. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, majelis kita pada pagi hari ini adalah satu majelis yang sangat penting karena setingkat dengan jihad fisabilillah. Keluar kita dari rumah menuju ke majelis ini seperti keluarnya seorang mujahid menuju ke medan jihad fisabilillah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi", barang siapa yang keluar di dalam mencari ilmu agama, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada fi sabilillah, di jalan Allah, hatta yarji', sampai pulang lagi ke rumah. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Ad-Diya di dalam kitab Al-Mukhtar. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, majelis ilmu seperti ini pada subuh sampai dengan terbit matahari, fadilahnya sangat besar sekali sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an aq'uda ma'a qaumin, sungguh aku duduk bersama suatu kaum, yadhkurunallaha ta'ala, yang zikir kepada Allah ta'ala, min salatil ghadati, dari sejak salat subuh, hatta tatlu'a syamsu, sampai terbit matahari, ahabbu ilayya, lebih saya sukai, min an u'tiqa arba'ah, daripada memerdekakan 4, min waladi Ismail, dari budak-budak keturunan Nabi Ismail, yaitu budak-budak Arab yang mahal-mahal. Ini hadis riwayat Abu Dawud sahih. Satu budak pernah dijual oleh Nabi SAW dengan harga 200 juta. 4 budak berarti 200 juta kali 4, 800 juta. Kalau itu 250 juta, karena ini budak Arab, berarti lebih mahal lagi. Maka bisa jadi itu 1 miliar 4 budak ini. Apakah kita mampu sedekah 1 miliar, mengeluarkan duit 1 miliar untuk memerdekakan budak? Tidak mampu kita. Nah, ternyata ada amal yang lebih ringan tapi pahalanya sangat besar. Duduknya kita di majelis ilmu ini termasuk yadhkurunallah, zikir kepada Allah Ta'ala.
Karena zikir kepada Allah itu ada dua macam. Ada zikru asma'illah, menyebut nama-nama Allah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada juga zikru ahkamillah, menyebut hukum-hukum Allah. Nah, majelis ilmu seperti ini membicarakan hukum-hukum Allah, baik dari Quran maupun dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka termasuk zikir seperti ini. Nah, kalau ini kita lakukan sejak sholat subuh sampai terbit matahari, maka kata Nabi, lebih saya sukai, maksudnya lebih besar pahalanya daripada memerdekakan 4 budak keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Maka resapilah hakikat ini, bahwa duduknya kita di majelis ilmu seperti ini bukan duduk yang biasa, tapi duduk yang sangat istimewa pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini sebagai mukaddimah. Kemudian pada pagi hari ini saya akan membahas tentang bagaimana tata cara sholat tarawih atau sholat tahajud sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini yang saya bahas? Karena banyak pertanyaan. Sampai hari ini sudah beberapa pertanyaan yang masuk. Ada yang bertanya bagaimana sholat witir 1 rakaat boleh atau tidak. Ada yang bertanya pakai kunut witir atau tidak. Macam-macam pertanyaan. Maka ini menyebabkan saya memilih tema bagaimana tata cara sholat witir, sholat tarawih, atau sholat tahajud sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, sebagai muqaddimah, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wasallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Hadis riwayat muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Maka tata cara salat harus sesuai dengan sunnah Nabi atau ajaran Nabi. Sebagaimana syarat seluruh amalan tidak akan diterima oleh Allah kecuali harus memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama yang berkaitan dengan batin atau hati kita haruslah ikhlas. Tidak ikhlas berarti munafik, tidak akan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua yang berkaitan dengan zahir, yaitu tata caranya harus sesuai dengan ajaran Nabi. Kalau tidak sesuai ajaran Nabi berarti jahil. Jahil itu bodoh, yaitu tidak diterima amalnya oleh Allah. Maka munafik amalnya tidak diterima karena tidak ikhlas. Jahil amalnya tidak diterima karena tidak sesuai ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama mengatakan amal diterima harus memenuhi 2 syarat, harus khalisan shawaban, harus ikhlas dan harus benar. Benar itu maksudnya sesuai tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu jangan sekali-kali pernah menginginkan untuk mencoba atau mencicipi sholat tarawih 23 rakaat 7 menit. Tidak usah menginginkan hal tersebut. Kenapa? Itu sholat tidak sesuai cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sholatnya para jahilin. Sholatnya orang-orang jahil, orang-orang bodoh yang tidak paham bagaimana tata cara sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena sholatnya tidak memenuhi syarat. Mungkin ikhlas, mungkin ya, mudah-mudahan mereka ikhlas karena mereka adalah kaum muslimin, saudara-saudara kita. Tapi sayangnya mereka melakukan keikhlasan mereka dengan cara yang jahil, maka tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih dalilnya? Bahwasanya amal kalau tidak sesuai dengan cara Nabi tidak diterima oleh Allah. Dalilnya dalam Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah ayat 112. Bala man aslama wajhahu lillah. Siapapun yang aslama wajhahu lillah, itu maksudnya mengikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal harus ikhlas. Wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik. Berbuat baik maksudnya amalnya sesuai ajaran Nabi. Demikian penjelasan para ahli tafsir untuk ayat ini. Nah, orang yang ikhlas dan amalnya sesuai ajaran Nabi, falahu ajruhu 'inda rabbih, maka dia mendapatkan pahalanya di hadapan Allah. Jadi syarat mendapatkan pahala dari suatu amal yang dilakukan harus pertama aslama wajhahu lillah, harus ikhlas. Yang kedua, wa huwa muhsin, harus sesuai ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salat tarawih ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Tidak usah saling mencela.
Tidak usah mengikuti perkataan sebagian orang yang mengatakan tarawih yang orisinil itu yang 23 rakaat. Yang 11 rakaat itu tarawih abal-abal katanya. Ini perkataan batil. Perkataan tidak cerdas seperti ini. Karena tidak mempelajari seluruh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna. Kalau kamu pelajari seluruh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna, kamu tidak akan mengatakan seperti itu. Tarwihnya Nabi 11 rakaat. Kok kamu katakan tarwih abal-abal? Gimana itu? Tarwihnya para sahabat, para salaf 23 rakaat. Maka semuanya tidak ada masalah. Yang mau 11 Nabi, yang mau 11 rakaat seperti Nabi. Yang mau 23 rakaat seperti amalan salaf. Bahkan yang mau 41 rakaat silahkan tarwih 41 rakaat, nggak ada masalah. Hanya saya belum menemukan di Indonesia. Pernah saya temukan tarwih 41 rakaat, tapi yang melakukan satu orang, tidak ada makmumnya. Karena terlalu banyak rakaatnya, 41 rakaat terlalu lama. Baik, apa dalilnya bahwasanya tarwih 11 rakaat tidak ada masalah? Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak adalah Nabi itu yazidu fi Ramadan wala fi ghairi, menambah pada bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, ala ihda asyrata rak'atan, lebih dari 11 rakaat. Artinya kebiasaan Nabi kalau sholat malam itu adalah 11 rakaat. Sholat malam kalau dilakukan berjamaah di bulan Ramadan disebut tarawih. Tarawih. Kalau orang Indonesia mengatakan tarwah. Nah, maka berdasarkan hadis ini berarti tarwahnya Nabi juga 11 rakaat. Apakah Nabi pernah tarwah? Pernah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud, pernah pada suatu malam di bulan Ramadan beliau qama bina, mengimami salat tarawih hatta dhahaba thuluthul lail, sampai lenyap sepertiga malam. Jadi tarawih 3 jam. Dari ba'da Isya sampai 3 jam. Kira-kira ya. 8, 9, 10. Ya, setengah 11 ya, selesai. Kemudian malam berikutnya Nabi tidak mengimami tarawih, semuanya tarawih sendiri-sendiri. Malam berikutnya lagi Nabi mengimami tarawih lagi sampai lenyap separuh malam. Ya, berarti sekitar 6 jam. 8, 9, 10, 11, 12, 1. Sampai jam 1, sampai setengah 2. Malam berikutnya lagi, kemudian Abu Dzar mengusulkan, ya Rasulullah, ini sudah setengah 2 ini. Lau naffaltana qiyama hadhihi lailah. Alangkah bagusnya kalau Anda tambahi tahajudnya. Masya Allah. Udah sampai setengah 2, Pak. Dari ba'da Isya ini. Abu Dzar masih usul. Tambah lagi ya Rasulullah. Ini masih ada waktu ini. Subuh masih lama. Nah, ini para sahabat Nabi sangat semangat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna rajul idza shalla ma'al imam. Seseorang kalau salat bersama imam, maksudnya di sini berarti salat tarawih karena sedang membahas salat tarawih. Hatta yang syarif, sampai imamnya selesai, husibalahu qiyamul lailah, dicatat atau dihitung baginya pahala salat malam semalam suntuk. Kemudian malam berikutnya Nabi tidak mengimami tahajud. Malam berikutnya lagi beliau malah kumpulkan keluarganya, kumpulkan istrinya, kumpulkan semua manusia. Tahajud sampai menjelang subuh, sampai para sahabat khawatir tidak bisa makan sahur. Jadi tarawih 8 jam atau 9 jam, Masya Allah. Nah, itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, tarawihnya Nabi di sini kan tidak disebutkan berapa rakaat kan, tapi sudah disebutkan oleh hadisnya Aisyah tadi. Nabi itu biasanya kalau sholat malam 11 rakaat. Berarti ini pun juga 11 rakaat. Mau yang 3 jam, mau yang 6 jam, mau yang sampai menjelang subuh 11 rakaat. Hanya saja, tentu saja berarti berdirinya lebih lama kalau 6 jam daripada hanya 3 jam saja. Nah, tahajud yang seperti ini waktunya sangat lama tapi rakaatnya sedikit, yaitu 11 rakaat. Ini memberatkan manusia.
Akhirnya setelah Nabi wafat, maka di masa Sayyidina Umar kemudian dikumpulkan orang-orang untuk sholat tarawih bersama-sama setiap malam, tidak bolong-bolong seperti di masa Nabi SAW. Karena memberatkan banyak orang, akhirnya dibuat suatu jumlah yang lebih banyak. Yang dulu bersama Nabi 11 rakaat, maka di masa Sayyidina Umar menjadi 23 rakaat. Kenapa? Karena waktu 3 jam kalau dibagi untuk 23 rakaat ini lebih ringan daripada 3 jam tapi untuk 11 rakaat. Kaki lebih ringan. Kenapa? Segera rukuk, segera sujud, segera duduk, segera bergerak, maka lebih enak. Karena itulah para ulama mengatakan siapa yang memanjangkan berdirinya, melamakan berdirinya, silahkan 11 rakaat. Siapa yang rakaatnya pendek-pendek, silahkan 23 rakaat atau 41 rakaat, nggak ada masalah. Ini bukan perkataan saya, ini perkataan para ulama. Mari kita lihat. Yang ngomong adalah Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala di dalam kitab sunannya. Waqtalafa ahlul ilm, berselisih para ulama fi qiyam Ramadan tentang tarawih pada bulan Ramadan. Fara'a ba'dhum, maka sebagian mereka berpendapat ayyusalliya ihda wa arba'ina raka'ah, salatnya 41 rakaat. Wa huwa qaulu ahli Madinah, itulah pendapat penduduk Madinah. Wal amalu ala hadza indahum bil Madinah, itulah yang dilakukan di kota Madinah. Bayangkan di kota Madinah, kota di mana Nabi dikubur di situ. 41 rakaat tarawihnya. Para ulama tidak mengingkari. Kok ada yang mengingkari tarawih 23? Itu yang mengingkari berarti yang bodoh itu. Para ulama saja sejak zaman dulu kala sampai masa Imam Tirmidzi 41 rakaat tidak diingkari. Kok kamu tiba-tiba mengingkari? Yang bermasalah berarti pikiran enggak benar kan? Maka yang 11 rakaat jangan mengingkari yang 23, yang 23 jangan mengingkari yang 11. Seperti contoh yang saya katakan tadi, ada yang mengatakan tarawih 11 rakaat abal-abal itu. Tarawih 23 yang orisinil, ini perkataan orang jahil yang tidak mengumpulkan seluruh penjelasan para ulama sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya ini. Wa aktsaru ahli ilm, adapun mayoritas para ulama ala ma ruwiya an Umar wa Ali, sesuai dengan riwayat dari Umar dan Ali dan lain-lain dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 20 rakaat, yaitu tarawihnya 20 rakaat ditambah witir berarti 23 rakaat. Dan itulah pendapat Imam Thawri, Ibnu Mubarak dan Asy-Syafi'i. Kemudian para ulama juga berselisih pendapat, lebih utama mana, salat tarawih di masjid atau di rumah? Maka ikhtar Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak memilih, Imam Ahmad memilih, Imam Ishaq memilih as-salata ma'al imam, salat tarawih bersama imam fi syahri Ramadan. Adapun Imam Syafi'i memilih ayyusalli ar-rajulu wahdah, seseorang salat sendiri idza kana qari'an, kalau dia hafal Quran. Jadi menurut Imam Syafi'i manusia dibagi dua, yang hafal Quran tarawihnya di rumah saja. Untuk apa? Mengulangi hafalan Quran dalam tarawihnya. Yang tidak hafal Quran di masjid saja daripada di rumah malah tidur. Ya, sekarang ini kita mungkin tidak banyak yang hafal Quran, tapi ada beberapa dari kita yang hafal sebagian Quran. Hafal 5 juz misalnya. Ini hafal 5 juz, tidak tarawih di masjid nggak masalah. Dia tarawih di rumah, dia mengulangi setiap malamnya 1 juz. Itu lebih bagus daripada tarawehan di masjid yang hanya setengah jam. Karena 1 juz kalau diulangi dalam tarawehan itu bisa 1 jam atau lebih. Maka yang lebih lama berarti lebih utama. Atau kalau mau menggabungkan dua kebaikan, yaitu tarawih di masjid setelah itu pulang ke rumah, sholat sendiri, lebih bagus lagi karena menggabungkan dua kebaikan. Karena itu silahkan pilih ya, mau tarawih di masjid, mau tarawih di rumah, tidak usah saling mencela, tidak usah suudzon. Karena sebagian orang mungkin ada yang tarawehan tidak pernah muncul, tetapi sholat 5 waktu selalu muncul di masjid. Nah, orang seperti ini jangan kita suudzon wah era tahu tarawehan. Ya nggak mungkin lah. 5 waktu aja ke masjid, kok kemudian tidak tarawehan? Nggak mungkin. Dia pasti tarawehan, tapi di rumahnya.
Karena mungkin dia hafal Quran, dia mengulangi hafalannya di dalam tarawihnya. Maka ringkasnya boleh 11, boleh 23, boleh 41, bahkan tidak terbatas. Kemudian masalah yang kedua, salat tarawih mau panjenengan dua salam boleh, mau panjenengan empat salam juga boleh. Dan insya Allah nanti kalau saya mengimami salat tarawih di sini malam Jumat, saya akan praktekkan semuanya. Saya akan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Saya juga akan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. 4 rakaat salam dalilnya apa? Mereka berdalil dengan hadisnya Aisyah bahwasanya Nabi ketika salat ihda asyrah rakaat 11 rakaat yusalli arba'an, salatnya 4. Fala tas'al an husnihinna wa tulihin, jangan tanya bagusnya dan lamanya. Tsumma yusalli arba'an, kemudian salat lagi 4. Nah, ini berarti kan menunjukkan 4 4 3 baru salam. Apa? 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, kemudian 3 rakaat salam. Bagi yang berpendapat 2 salam, 2 salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, membaca hadis ini mengatakan yusalli arba'an, Nabi salat 4 rakaat, itu maksudnya adalah 2 rakaat salam, tapi langsung bangkit lagi, 2 rakaat lagi salam. Ya, bolehlah kamu pahami seperti itu, boleh. Karena ada hadis yang lain yang menguatkan pemahaman tersebut. Tapi jangan menyalahkan ulama yang memahami 4 ini ya langsung 4. Bukan kok 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Karena memang kalimatnya begini, yusalli arba'an. Nabi sholatnya 4 rakaat. Berarti 4 rakaat langsung. Ini dipahami 2 salam atau dipahami langsung 4, semuanya benar. Maksudnya semuanya punya dalil. Kalau dipahami 2 salam, 2 salam. Kenapa? Itu karena ada hadis lain yang mengatakan Salatul laili wan nahari masna masna. Salat di waktu malam maupun di waktu siang itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, berarti 4 tadi maksudnya adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Adapun disebut 4 kenapa? Karena setelah 2 rakaat salam langsung bangkit lagi. Setelah salam langsung bangkit lagi. Tidak istirahat. Nah, setelah dapat 4 baru kemudian istirahat. Ada yang ngambil kipasan, ya. Tarwah itu kan begitu, ya. Istirahat. Tarwah itu artinya apa? Istirahat. Yurawih, merehatkan. Kipasan, minum kopi dan sebagainya supaya nggak ngantuk. Kalau ada snack ya snacknya dikeluarkan. Nah, enak tarwehan zaman dulu. Karena memang apa? Tarwihnya sangat lama. Saking lamanya orang-orang tarwehan pakai teken, bawa tongkat. Karena khawatir ambruk jatuh karena ngantuk. Karena lamanya tarwih mereka. Nah, kalau 4 tadi diartikan langsung 4, itu juga ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih contohnya ini. Ya. Rasul bersabda, arba'un qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, laisa fihinna tasrif, tidak ada salam di tengah-tengahnya, tuftahu lahunna abwabus sama, dibuka untuknya pintu-pintu langit. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi 4 rakaat salam, 4 rakaat sebelum zuhur, tanpa salam di tengah, berarti langsung 4. Salamnya di akhir saja, nggak ada masalah. Mungkin ada yang mengatakan, loh ini kan zuhur, ini kan siang, lah tarwih kan malam. Sama saja Kang, mau malam mau siang sama saja, sama-sama sholat sunnah. Karena tadi kan Nabi mengatakan, sholatul laili wan nahar masna masna. Sholat di waktu malam dan siang adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berarti kan siang sama malam kan sama saja. Maka sebagaimana siang boleh 4, malam juga boleh langsung 4. Sebagaimana siang boleh 2 salam, maka malam juga demikian. Kemudian masalah yang ketiga, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tata cara salat tarawih atau salat tahajud adalah kalau kita bangun malam, kemudian baru kita salat tarawih setelah bangun tidur, maka sunnahnya dimulai dengan 2 rakaat yang ringan. Dimulai dengan 2 rakaat yang ringan. Dalilnya adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena adalah Nabi, idza qama min al-lail, apabila bangun malam, liyusalliya, untuk salat tahajud, iftataha salatahu, beliau mulai salatnya bi raka'ataini khafifatain,
dengan 2 rakaat yang ringan. Hadis riwayat Muslim sahih. Dua rakaat yang ringan maksudnya tidak panjang. Baca misalnya Al-Ikhlas sama Al-Falaq atau Al-Falaq sama An-Nas. Nah, pendek-pendek. Atau langsung Fatihah saja, nggak ada masalah. Rakaat pertama Fatihah kemudian langsung rukuk. Rakaat kedua Fatihah juga kemudian langsung rukuk. Nggak ada masalah. Dan 2 rakaat yang ringan ini tidak dihitung dari 11 tadi. Jadi Nabi kalau sholat tahajud 11 rakaat, maka 11 plus 2 tadi. Jadi totalnya berapa? 13. Ini kalau kita lakukan tahajudnya setelah bangun tidur. Tapi kalau tarawih yang ada sekarang ini kan tidak setelah bangun tidur kan, habis isya langsung tarawih kan. Nah, maka tidak perlu adanya 2 rakaat yang ringan ini. Toh sudah terwakili oleh 2 rakaat ba'diyah isya. Jadi setelah isya selesai, sholat sunnah ba'diyah 2 rakaat, kemudian tarawih. Apa fungsinya 2 rakaat yang ringan ini? 2 rakaat yang ringan ini fungsinya menurut sebagian ulama adalah untuk melepas ikatan setan yang ada pada tengkuk kita. Karena ketika manusia tidur itu, setan mengikat 3 ikatan pada tengkuknya. Ini yang menyebabkan orang jadi susah bangun. Ketika bangun melihat jam, wah masih jam 2, pilih tidur lagi. Itu karena ikatan itu. Melihat jam 3, wah masih jam 3, tidur lagi. Melihat jam, wah setengah 4, masih setengah 4, tidur lagi. Akhirnya terus menerus ya, akhirnya bangun pas subuh. Itu gara-gara ikatan setan. Nah, ikatan setan itu terlepas dengan 3. Satu, kalau kita berzikir bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lepas ikatan setan. Yang kedua, kalau kita berwudu, lepas ikatan setan. Yang ketiga, kalau kita sholat, lepas ikatan setan. Nah, maka supaya segera terlepas ikatan setan, dimulai dengan 2 rakaat yang ringan. Kalau sudah, baru kemudian sholat tahajud. Kemudian sholat tahajud, paling utama memang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu paling utama. Kenapa? Karena sesuai sabda Nabi tadi, sholatul laili wa nahari masna masna. Tetapi 4 rakaat baru salam tidak ada masalah. Dan itu lebih ringan, lebih cepat. Tetapi sesuatu yang lebih ringan di dalam masalah amalan, ini pahalanya tentu saja lebih ringan juga. Kita sholat 1 jam dengan sholat 2 jam, ya tentu saja pahalanya lebih besar yang 2 jam. Pahalanya lebih ringan yang 1 jam. Sesuai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna laka minal ajr. Kamu mendapatkan pahala ala qadri nasabiki, sesuai kadar lelah kamu, wa nafaqatiki, dan sesuai nafkah yang kamu keluarkan. Hadis riwayat Hakim sahih. Nah, tarwah juga begitu. Semakin lama tarwahnya, semakin besar pahalanya. Biasanya di masjid ini kan ada tarwih 1 juz 1 malam kan. Nah, itu pahalanya lebih besar daripada yang tarwih biasanya. Hanya setengah jam. Lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena lebih nasab, lebih lelah. Dan sebenarnya kalau kita melihat para ulama salaf itu mereka kalau tarwehan selalu di dalam setiap bulan Ramadan mengkhatamkan 30 juz. Nah, maka tarwehan kita sekarang ini sangat jauh berbeda dengan tarwehan ulama salaf. Di masa salaf yang namanya tarwehan itu tujuannya salah satunya mengkhatamkan Quran. Sehingga telinga setiap umat Islam ini mendengar bacaan Quran dari awal sampai akhir. Semuanya, ibu-ibunya, atau laki-lakinya, atau anak-anaknya yang ikut tarwih, semuanya telinganya mendengar. Tapi kalau kita model tarwihan kita ya, yang dibaca surat Ad-Duha sampai surat An-Nas, itu aja, muter-muter aja. Nah, makanya banyak orang Indonesia nggak hafal Quran, kenapa? Yang dibaca ya itu aja. Karena itu, kalau kita bisa meningkat ya bagus. Tarwih orang Indonesia kalau bisa ditingkatkan, yaitu setiap malam 1 juz, bagus. Kalau tidak bisa, ya minimal tadi, diambil 10 hari yang terakhir dari Ramadan, atau diambil beberapa malam yang disepakati kita untuk melakukan tarwih 1 juz 1 malam. Ya bagus, itu sebagai latihan. Tapi tujuannya kalau bisa seperti para ulama zaman dahulu kala. Tarwih untuk mengkhatamkan Al-Quran 30 juz. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai mendapatkan 8 rakaat,
maka berarti tersisa 3 rakaat. Ini namanya salat witir. Rakaat 9, rakaat 10, rakaat 11. Untuk 3 rakaat ini kita boleh milih 2 cara. Cara yang pertama, kita salat 2 rakaat dulu, baru kemudian salam, kemudian nambah 1 rakaat, kemudian salam. Ini juga termasuk 3 rakaat witir, tapi caranya dipisah dengan salam tadi. Cara yang kedua, boleh kita gabung langsung 3 rakaat. Tentu saja niatnya dalam hati kan berbeda ya. Kalau kita langsung 3 ya, kita niatkan mau 3 rakaat. Kalau kita pengen 2 rakaat kemudian salam ya kita niatkan dalam hati 2 rakaat. Karena niat sesuai dengan apa yang kita inginkan di dalam amal kita. Nah, salat tarawih ini, salat witir ini disunnahkan dalam 3 rakaat ini. Pertama membaca al-a'la, kemudian al-kafirun, kemudian al-ikhlas. Tapi ini hanya sunnah. Seandainya tidak dilakukan gimana? Sah. Misalnya Anda sudah lelah karena tahajudnya membaca surat-surat yang panjang. Maka pada salat witir panjenengan baca al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Sah, nggak ada masalah. Bahkan membaca 1 ayat saja nggak ada masalah. Misalnya setelah al-fatihah ya, waladhdallin, amin, mudhammatan, Allahu akbar, nggak masalah. Ini ayat pendek banget ini. Surat Ar-Rahman ayat 64. Nah, mudhammatan. Nah, ini sudah sah untuk dibaca dalam 1 rakaat. Jangan membaca separuh ayat, jangan ya. Tapi 1 ayat, meskipun pendek, nggak ada masalah. Wal 'ashr, Allahu akbar, sah juga. Tapi alangkah bagusnya kalau suratnya pendek, lanjutkan sampai akhir saja. Kalau suratnya panjang seperti Ar-Rahman di sini, maka 1 ayat pun tidak masalah kalau memang kita sudah lelah. Dan kemudian 3 surat ini, sebagian riwayat mengatakan bahwa rakaat yang ketiga ditambah dengan Al-Falaq sama An-Nas. Nah, riwayat yang ada tambahannya ini diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. Ada yang mengatakan derajat hadisnya sahih, sehingga bisa dijadikan sebagai dalil. Ada yang mengatakan hadisnya tidak sahih, di antara mereka adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Karena itu, saya memilih pendapat yang mengatakan hadisnya tidak sahih, karena Imam Ahmad adalah seorang ulama ahli hadis yang paling terkenal, sehingga saya mengikuti fatwa beliau. Saya tidak pernah membaca Al-Falaq An-Nas pada rakaat yang ketiga dari salat witir. Tapi jangan mengingkari orang yang melakukannya. Yang melakukannya silahkan saja. Yang tidak melakukannya juga silahkan saja. Jadi ringkasnya dalam masalah-masalah yang diperselisihkan oleh para ulama dan masing-masing punya hujjah, itu kita menggunakan kaidah ini. Kaidahnya mengatakan la ingkara fi masailil khilaf. La ingkara, tidak boleh mengingkari fi masailil khilaf, dalam masalah-masalah khilafiyah yang diperselisihkan oleh para ulama yang masing-masing punya dalilnya sendiri-sendiri. Termasuk ini tadi, kita masuk Ramadan, ada yang Sabtu, ada yang Ahad. Silahkan Sabtu, silahkan Ahad. Yang penting kamu yakin itu yang benar. Kemarin Sabtu saya sudah sahur. Kenapa? Karena yakin bahwa itu yang benar. Kalau ditanya kenapa kok hari Sabtu sudah puasa, pemerintah saja hari Ahad. Nah, saya jawab, karena sudah ada 3 orang saksi dari saudara-saudara kita FPI yang mengatakan bahwa sudah melihat hilal. Ya sudah, kita terima saksinya. Mau bohong, mau jujur, bukan urusan kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza syahida syahidani muslimani fasumu wa aftiru." Kalau ada 2 orang saksi yang muslim, silahkan masuk puasa Ramadan dan juga nanti berhenti dari puasa Ramadan kalau ada 2 orang saksi yang muslim juga. Nah, ini sudah memenuhi syarat. Syahidan, 2 orang saksi. Dari FPI tadi malah 3 orang saksi. Muslimani, orang yang muslim, sudah memenuhi syarat. Saksinya harus laki-laki muslim yang adil. Perempuan tidak mencukupi. Kafir tidak sah persaksiannya. Fasik tidak diterima. Maka harus laki-laki, karena Nabi mengatakan syahidani, 2 orang saksi laki-laki. Muslimani harus muslim.
Kemudian harus adil, tidak fasik. Fasik itu yang melakukan dosa-dosa besar. Maka seandainya ada 100 orang fasik mengatakan, kami melihat hilal, nggak diterima. Meskipun 100 orang. Kenapa? Fasik, tidak memenuhi syarat. Sama dengan 1000 orang kafir mengatakan, kami melihat hilal. Umat Islam menjawab, kami nggak perlu persaksian kalian. Tidak memenuhi syarat. Tapi yang berpendapat bahwasanya tidak terlihat hilal dan meragukan orang-orang yang mengatakan melihat hilal, karena di tempat-tempat lain semuanya tidak melihat hilal, dan di situ kok bisa melihat, sementara tempat-tempat yang lain tidak melihat, akhirnya meragukan hal tersebut, akhirnya tidak mau puasa pada hari Sabtu, pilih menggenapkan Sya'ban menjadi 30 hari, kemudian masuk puasanya pada hari Ahad. Silahkan aja, kalau memang meyakini itu yang benar, silahkan, tafadhol. Demikian juga yang menggunakan hisab. Meskipun hisab itu pendapat yang lemah, sangat lemah menurut saya, karena tidak sesuai dengan kesepakatan para sahabat. Tapi yang penting itu bukan pendapat manusia awam seperti kita, itu hanyalah pendapat ulama. Kemudian orang-orang awam seperti kita mengikuti pendapat mereka, ya silahkan saja. Tapi saya tidak mensarankan untuk mengikuti hisab tersebut. Pertama, karena sepakat para ulama, para sahabat tidak menggunakan hisab. Yang kedua, bahwasanya penggunaan hisab itu dulu yang memakai hanya satu orang saja di masa tabi'in, yaitu Imam Mutarrif, dan itu pun dia terapkan untuk dirinya sendiri, tidak untuk difatwakan kepada manusia. Maka manusia di zaman itu tetap menggunakan ru'yat untuk memasuki bulan Ramadan dan keluar darinya. Nah, kembali ke sini tadi, tidak usah saling mengingkari, ini adalah masalah khilafiyah. Kemudian setelah 3 rakaat salat witir, maka di akhir rakaat yang ketiga, disunahkan kita untuk membaca kunutul witir, kunut witir. Kunut witir kayak apa? Kunut witir caranya adalah imam membaca doa kunut witir, kemudian setiap satu kalimat dibaca, makmumnya mengaminkan. Apa doanya? Allahumma hdini fi man hadait. Ini karena salatnya berjamaah, jangan ihdini, tapi ihdina. Allahumma hdina fi man hadait. Nah, makmumnya mengatakan amin. Wa'afina fi man afait. Amin. Wa tawallana fi man tawallait. Amin. Wa barik lana fi ma a'tait. Amin. Wa qina syarra ma qadait. Amin. Sampai di sini sudah selesai. Kemudian kalimat berikutnya ini tidak usah diaminkan. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait tabarakta wa ta'ala. Ini jangan diaminkan karena ini hanya pujian kepada Allah, ini bukan doa. Jadi yang diaminkan berapa? Allahumma hdina 1, wa afina ini 2, wa tawallana ini 3, wa barik lana ini 4, wa qina ini 5. 5 yang diaminkan. Nah, maka panjenengan belum paham bahasa Arab, wes maksudnya ki apa doa kunut witir, yang penting panjenengan ngaminkan 5 tok. Udah yang keenam itu sudah pujian kepada Allah, tidak usah diaminkan. Kunut witir ini diperselisihkan lagi oleh para ulama. Mulainya kapan kunut witir? Mazhab Syafi'i mengatakan kunut witir mulainya separuh akhir Ramadan. Jadi tanggal 1 sampai 15 Ramadan nggak pakai kunut witir. Nanti tanggal 16 Ramadan sampai akhir baru pakai kunut witir. Mazhab Hanafi memilih kunut witir itu sepanjang tahun. Jadi tidak hanya di separuh akhir Ramadan, dari awal Ramadan. Bahkan sebelum Ramadan kunut witir juga nggak ada masalah. Kunut witir tidak khusus di bulan Ramadan. Dan ini semuanya akan saya terapkan. Maka insya Allah kalau saya mengimami salat witir, salat tarawih di sini, saya akan baca kunut witir. Panjenengan aminkan. Mengangkat tangan boleh, tidak boleh. Tangannya dilepas begini karena dalam i'tidal. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Ya seperti tadi imamnya membaca kunut nazilah. Nah, maka makmumnya mengaminkan. Tidak harus suaranya keluar ya. Amin. Ya, mulutnya bergerak, nggak ada masalah. Nggak usah keras-keras amin, nggak usah begitu ya. Karena ibadah ini yang khusyuk. Ya.
Maka kalau bersuara ya tidak usah keras-keras, kemudian tanpa suara pun ketika mulutnya sudah mengatakan amin, ini sudah mencukupi. Kemudian kunut witir ini diperselisihkan oleh para ulama kapan atau di mana tempatnya. Mari saya bacakan penjelasan Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Sunannya. Beliau mengatakan al-qunut fil witir ikhtalafa, diperselisihkan oleh para ulama. Maka Ibnu Mas'ud berpendapat kunut witir itu sepanjang tahun dan dia memilih kunutnya sebelum rukuk. Inilah pendapat ulama-ulama yang bernama Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, Ishaq bin Rahuyah, dan penduduk Kufah, yaitu mazhab Hanafi. Jadi mazhab Hanafi kunutnya adalah sebelum rukuk. Rakaat terakhir dari sholat witir kan membaca surat Al-Ikhlas ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, angkat tangan. Allahumma hdina fi man hadait, dan seterusnya. Baru kemudian Allah Akbar rukuk. Nah, untuk orang Indonesia memilihnya mazhab Syafi'i. Bagaimana mazhab Syafi'i? Ali bin Abi Thalib kunutnya adalah separuh akhir dari bulan Ramadan dan dia kunutnya setelah rukuk, dan itulah pendapat sebagian ulama, di antaranya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Maka ringkasnya, menurut Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, kunut witir itu panjenengan bebas mau lakukan sebelum rukuk boleh, mau lakukan setelah rukuk boleh. Kadang-kadang sebelum rukuk boleh, kadang-kadang setelah rukuk boleh, gak ada masalah. Saya dulu itu sebenarnya suka, Pak, kunut witir itu sebelum rukuk. Jadi setelah qul huwallahu ahad selesai, nah, kemudian angkat tangan, Allahumma hdina fi man hadait. Baru setelah itu Allah Akbar rukuk. Itu saya dulu suka begitu. Tapi sekarang saya sudah suka kunut witirnya setelah rukuk. Kenapa? Ada satu kejadian yang menyebabkan saya pilih kunut witir setelah rukuk. Saya mengimami di satu masjid, kemudian saya baca kunut witir. Setelah itu saya Allahu Akbar rukuk. Tiba-tiba ada suara gedebuk. Ada orang jatuh karena dia mau sujud. Dia mengira bahwasanya ini sujud. Satu orang itu saja. Nah, karena dia malu, karena dia sujud sendiri sementara yang lain hanya rukuk, akhirnya dia kemudian tampaknya langsung keluar dari masjid setelah selesai sholat. Dan beliau sangat malu sekali tampaknya. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, saya lebih suka, karena ini kondisi kita di Indonesia, orang Indonesia pakai mazhab Syafi'i, dan mazhab Syafi'i kunutnya biasanya adalah setelah rukuk. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, angkat tangan. Allahumma hdina fi man hadait. Nah, maka kebiasaan orang Indonesia kunut kemudian sujud. Ketika saya kunut kemudian ruku, dia jadi rancu, ya, langsung sujud dia. Ini menyebabkan orang jadi malu, kasihan. Maka setelah itu saya lebih suka kunut witirnya setelah ruku. Tapi silahkan, bebas. Mau sebelum ruku boleh, mau setelah ruku juga dipersilahkan. Kemudian setelah selesai kita sholat witir 3 rakaat, masih ada satu sunnah Nabi SAW, yaitu kita mengucapkan Subhana al-Malikil Quddus, dibaca 3 kali. Diriwayatkan oleh Imam Nasai bahwa Nabi SAW apabila selesai dari salat witir, beliau kunut sebelum rukuk, maka beliau ketika selesai beliau mengucapkan Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Subhanal Malikil Quddus. Yutilu, beliau memanjangkan fi akhirihin, pada yang terakhir. Berarti yang terakhir panjang. Subhanal Malikil Quddus. Panjang. Ini semua sunnah Nabi ini yang sudah kita pelajari. Kalau kita terangkan dalam ibadah kita, maka faedahnya 2. Faedah yang pertama, pahala sholat tahajud kita atau tarawih kita jadi semakin banyak. Karena sholat tarawih dengan melakukan 5 sunnah, berarti Anda dapat tambahan pahala 5. Sholat tarawih dengan melakukan 10 sunnah, berarti kita dapat tambahan pahala 10. Semakin banyak sunnah dilakukan, semakin banyak tambahan pahala. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, dengan melakukan ilmu yang sudah kita pelajari dalam sholat tarawih ini, maka ilmu kita jadi tidak akan lenyap. Ilmu lenyap itu karena tidak dilakukan.
Tapi kalau dipraktekkan, maka tidak akan lenyap. Kadang sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kadang 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Ilmu nggak akan lenyap. Tapi kalau selalu 2 rakaat, tidak pernah mau 4 rakaat. Bahkan kalau ada orang yang 4 rakaat baru salam langsung dijotai misalnya, atau dimarahi. Kamu gimana salat tarawih kalau 4 rakaat salam? Nah itu menyebabkan ilmu cepat hilang kayak gitu. Karena tidak mau menerapkan ilmu dan malah mengingkari ilmu yang betul-betul ilmu. Karena apa yang saya sampaikan ini semuanya bukan dari saya, bukan. Ini hanya penjelasan para ulama. Saya ulang lagi dalam majelis ini. Selesai. Maka ringkasnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setiap apapun yang dilakukan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin yang mungkin berbeda dengan apa yang sudah kita lakukan, kalau memang ada dasar dalilnya, silahkan mereka melakukan, kita tidak usah mengingkari. Bahkan kalau kita ingin supaya ilmu tidak lenyap, maka kita juga akan ikut melakukannya kadang-kadang. Inilah yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilakan.